Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengolah dana kegiatan yang akan kita kurangi lebih dulu. Maka di sini juga sekalian kita lakukan penolakan juga persetujuannya. Klik BOS, kemudian kita lihat RCAM-nya. Apakah sudah sesuai? Kita klik aksi, kemudian kita klik edit. Nah, kemudian kita lihat di sini yang paling penting adalah rencana belanja. Jadi setelah kita klik anggaran, nah, kemudian kita ke yang terakhir ini ANBK ini. Nah, di ANBK kita klik aksi, kemudian rincian. Nah, di rincian ini tadi ini sudah, yang lain sudah disetujui, ini yang ditolak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, sekarang saya akan membuat video tentang contoh kasus ya perubahan RCAM. Untuk video yang kedua ini perubahannya itu terjadi di satu tahap yang sama, yaitu perubahan RCAM di tahap 2. Jadi baik penambahan atau pengurangannya itu saya bikin di tahap 2 semua, satu tahap artinya sama tahapnya, sehingga ini adalah perubahan yang paling simpel, yang paling mudah untuk kita kerjakan. Contoh kasusnya begini. Di madrasah kami itu akan melakukan penambahan anggaran kegiatan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK itu biasanya dilaksanakan di bulan November. Artinya kalau di bulan November dia untuk tahap BOS-nya masuk di kategori tahap kedua. Berapa dana yang mau kami tambah untuk anggaran ANBK itu sejumlah misalnya 100.000, yaitu untuk alokasi internet, kuota internet yang semula 100.000 akan kami tambah 100.000 jadi 200.000 karena kurang banyak. Maka untuk menutupi anggaran tambahan kegiatan ANBK itu, madrasah kami melakukan pengurangan anggaran, yaitu pada kegiatan penilaian akhir semester ganjil. Kalau pas ganjil artinya semester ganjil, ujian semester ganjil itu kan biasanya di bulan Desember. Kalau Desember kan berarti masuk juga di kategori tahap kedua untuk anggaran BOS dalam satu tahun, yaitu sejumlah 100.000. Jadi mau nambah kuota internet 100.000, penambahan 100.000 ini kami ambilkan 100.000 ini dengan mengurangi dana pas ganjil, yaitu dana fotokopi naskah soal yang semula 2.397.000 akan kami kurangi 100.000 menjadi 2.297.000. Nah, dari kasus ini diketahui ya, yang pertama rencana kegiatan yang akan ditambah. Kita harus rinci begini dulu supaya kita nanti jangan ada miskonsep, jangan terjadi kita bingung ketika memasuki aplikasi. Kita harus bikin oret-oretan seperti ini dulu supaya clear ya. Seperti ini cara merincinya. Kita harus tahu dulu kegiatan apa yang akan ditambah, yaitu pelaksanaan NBK, kapan waktunya, November tahap 2, apa belanjanya, internet berbayar atau kuota, berapa anggaran awalnya 100.000, kemudian jumlah penambahan dan dananya juga 100.000. Jadi jumlah anggaran setelah perubahan itu pengen kita itu jadi 200 gitu. Nah, sekarang ini yang pertama yang kita ketahui dari kasus ini. Yang kedua yang kita ketahui dari kasus ini adalah rencana kegiatan yang akan dikurangi. Nah, seperti yang dibacakan di soal tadi, bahwa kegiatan yang akan kita kurangi itu adalah pelaksanaan penilaian akhir semester. Ya, dia biasanya di Desember tahap 2 waktu pelaksanaannya. Berarti sama antara ANBK November tahap 2 dengan pas ganjil di Desember sama-sama tahap 2. Apa jenis belanja yang akan dikurangi? Fotokopi naskah soal. Berapa anggaran awalnya? 2.397.000. Jumlah pengurangan dananya 100.000, sehingga dia menjadi, ketika sudah dikurangi 100.000 menjadi 2.297.000. Oke, ini adalah contoh kasus dan apa yang kita ketahui dari kasus itu gitu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti saran saya waktu di video pertama ada tentang tips dan trik, itu kita olah dulu
kita olah dulu perubahan-perubahan yang akan kita lakukan itu di file Excel rekam kita. Ini file Excel. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah anggaran untuk kegiatan ANBK yang akan kita tambah. Saya tandai kuning. Jadi satu paket 100.000. Ini jumlah. Kemudian ini tahap 1, ini tahap 2. Dia akan terjadi di tahap 2. Maka satu paket dikali 100.000 sama dengan 100.000 akan kita realisasikan di tahap 2 ANBK-nya. Ini yang akan kita tambah. Kemudian akan ada konsekuensinya kalau di tahap 2 ini ada penambahan 100.000, maka biar ini tetap jadi 106.150.000, artinya kalau sudah ditambahkan 100, dia otomatis akan bertambah 100.000 di sini. Nah, saya contohkan begini. Misalnya ini kita jadikan 200. Nah, ini misalnya kita tambah, kita simulasikan dulu 200.000. Maka otomatis di sini akan menjadi 200 dan di sini akan lebih. Artinya tidak balance. Ini seharusnya di sini tadi 106 150, sekarang jadi 106 250. Artinya dia bertambah. Maka kita cancel lagi ini, kita jadikan 100.000 lagi. Untuk mengimbangi penambahan 100.000 di sini berarti harus ada kegiatan di tahap 2 yang kita kurangi 100.000. Nah, tadi rencananya yang akan kita kurangi itu adalah di bagian penilaian akhir semester ganjil. Artinya ini di bulan Desember, maka dia masuk juga di tahap 2. Di sini akan kita kurangi fotokopi ini, dikurangi 100.000. Nah, maka ketika ini dikurangi menjadi 2.297.000, kemudian di sini tadi kita tambah 100.000, maka di akhir-akhir, di total akhir untuk anggaran di semester atau di tahap 2 ini akan tetap di 106.150.000. Dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang karena sudah kita olah. Nah, maka ini akan menjadi aman apabila di bagian bawah ini, di total anggaran ini, dia tidak mengalami perubahan, tetap gitu. Nah, sehingga berarti perubahan ini bisa kita lakukan untuk ke tahapan berikutnya, yaitu ke tahapan pengerjaan di aplikasi. Nah, ini adalah trik kita supaya jangan kita bingung mendapatkan kendala ketika kita mengerjakan di aplikasi gitu. Sekarang let's go to aplikasi. Kita lihat dulu di sini ada beberapa langkah dalam melakukan satu perubahan, baik menambah ataupun mengurangi jumlah anggaran, alokasi anggaran pada satu kegiatan. Paling tidak itu ada 6 langkah yang harus kita lalui. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kemudian keempat, kelima, dan keenam. 6 langkah ini berarti kita akan membuka 2 kali akun bendahara dan 4 kali akun kepala madrasah. Karena bicara masalah tambah menambah atau kurang mengurangi anggaran ini berarti ini apa ya istilahnya itu ya, komunikasi antara bendahara dan kepala itu terjalin gitu. Jadi kalau bendahara ingin melakukan satu perubahan, dia mengajukan dulu ke kepala. Nah, kemudian kepala melakukan setuju atau tidak dengan perubahan yang direncanakan oleh bendahara. Saya bikinkan logikanya begitu. Jadi kalau kepalanya setuju, maka dia akan melakukan penolakan dulu terhadap kegiatan, kemudian kembali lagi ke akun bendahara. Bendaharanya mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, mengedit, mengurang, menambahi, kemudian kembali lagi ke akun kepala untuk mensetujui atau tidak hasil perubahan yang dilakukan oleh bendahara. Jadi gitu logika kronologisnya ya, kronologisnya. Maka dalam satu kegiatan, kalau kita ada perubahan, menambah atau mengurangi kegiatan pada rekam kita, itu paling tidak 6 cara ini, 6 langkah ini. Membuka akun kamat, kemudian buka akun bendahara, kemudian buka kembali akun kamat, buka akun kamat lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung saja dari contoh kasus yang tadi sudah kita berikan dan kita lihat di file Excel ini sudah tidak ada masalah, maka kita ke aplikasi rekam. Here we go. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengolah dana kegiatan yang akan kita kurangi lebih dulu. Nah, berarti di sini kita lihat dana yang akan kita kurangi itu apa gitu. Nah,
Maka yang harus kita olah pertama kali bukan dana anggaran yang mau kita tambah, tetapi anggaran yang mau kita kurangi dahulu. Supaya apa? Supaya jumlah anggaran kita itu dia akan berkurang gitu. Ketika kita edit, maka dia akan berkurang, sehingga ketika kita tambahkan kuotanya masih ada. Kalau sebaliknya, maka itu tidak bisa, karena rencana kegiatan anggaran kita itu sudah jadi. Sehingga kalau kita mau tambahkan 100.000, maka dia akan menolak, tidak bisa ditambah lagi karena tidak ada anggaran. Nah, makanya supaya akan ada anggaran, yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita mengolah rencana kegiatan yang akan dikurangi dulu. Kita kurangi dulu dana fotokopi ini, sehingga selisih belanja kita di Rekam nanti adalah selisihnya 100.000, kurangnya 100.000 untuk di tahap 2 ini. Nah, kekurangan 100.000 itulah baru kita tambah untuk kegiatan yang ANBK ini. Oke, caranya yang pertama, buka akun Camat, kemudian lakukan penolakan pada menu persetujuan fotokopi naskah soal PAS. Nah, ini langkahnya. Kita mulai. Kita ke rencana, ini akun Camat, akun kepala madrasah. Kita cari kegiatan PAS ganjil. PAS ganjil biasanya di akhir. Di akhir itu kegiatan ujian. Oh, di sini di ketiga ini. Nah, kita lihat penilaian akhir ujian ya ini. Penilaian ulangan akhir semester. Nah, kita lihat ini, kemudian ke aksi. Setelah aksi, kita ke rincian. Ke rincian. Tadi yang akan kita kurangi itu adalah dana fotokopi. Ini dia. Dana fotokopi yang akan kita kurangi. Maka kita lakukan di dana fotokopi ini, persetujuannya kita tolak dulu dengan cara klik aksi, kemudian persetujuan kita tolak. Ini masih di akun kepala ini. Nah, ditolak oleh akun kepala. Nah, kemudian selanjutnya sekalian kita menolak juga di kegiatan yang akan, supaya kita jangan terlalu sering kembali ke sini, ke akun Camat sekalian. Kita lakukan penolakan juga di kegiatan yang akan kita tambahkan. Ini baru menolak dulu, belum kita mengerjakan pengeditannya nanti di akun bendahara. Kita tolak dulu kegiatan penambahan 100.000 untuk kuota internet di kegiatan ANBK ini. Kita cari, kita kembali dulu ya, kita kembalikan ke sini. Masih di akun kepala ini. Kita cari ANBK. Di ANBK ini kita lakukan juga penolakan di kuota internetnya, anggaran untuk kuota internetnya. Ya, ini dia. Ini akan rencananya akan kita tambah itu. Maka di sini juga sekalian kita lakukan penolakan juga persetujuannya. Nah, kita tolak, ini masih di akun kepala. Nah, jadi ada 2 anggaran yang sudah akan kita ubah. Artinya ditolak oleh Camat. Sekarang kita lihat di sini. Tadi yang pertama yang ditolak itu adalah kegiatan penilaian akhir semester fotokopi, dan yang kedua adalah di kegiatan ANBK, yaitu untuk penambahan kota. Nah, sekarang kalau kita sudah menolak, kalau kepala sudah menolak 2 kegiatan itu, maka sekarang tugas di akun bendahara untuk mengedit, menambah atau mengurangi 2 kegiatan tadi itu. Sekarang kita logout dulu dari akun kepala, kemudian kita masuk dengan ke akun bendahara. Kita masuk ke akun bendahara. Oke. Kita pastekan. Kita sudah siapkan ya di Word dokumen untuk supaya mudah. Kemudian kita login. Nah, sekarang kita berhasil login di akun bendahara atau akun staff. Nah, yang dilakukan oleh bendahara atau staff setelah kepala sudah menolak tadi 2 kegiatan tadi itu adalah mengedit atau mengubah rincian jumlah anggaran pada kegiatan fotokopi naskah soal PAS yang sudah ditolak oleh Camat. Nah, caranya begini. Bendahara ke rencana kerja dan anggaran, kemudian dia mencari kegiatan yang tadi ditolak ya, yang ditolak, tetapi yang ditolaknya itu adalah yang dikurangi dulu. Nah, ingat, langkah yang pertama yang kita olah itu adalah dana yang kita akan kurangi dulu. Nah, di bidang
penilaian akhir semester di bidang fotokopi. Kita lihat ini. Pelaksanaan penilaian akhir semester, kemudian kita klik aksi, kemudian rincian. Nah, kegiatannya tadi atau nama anggarannya yang kita tuangkan adalah fotokopi. Fotokopi yang ini. Mau kita kurangi 100.000. Nah, maka di sini kita lakukan, kita klik aksi, kemudian kita klik edit. Nah, kita klik edit. Di sini harga fotokopinya 250. Anggaran awal itu 9.588 lembar. Maka kalau kita mau ambil 100.000 dari fotokopi ini, maka seharusnya mengurangi jumlah lembarnya. Ya, kita mengurangi jumlah lembarnya. Sekarang kita edit di sini. Di komponen biaya ini kita masukkan kembali nilainya, jumlahnya. Kita cari, kita klik, kita ketik fotokopi. Kemudian dia akan muncul, kita tetapkan harga masih Rp250 ya. Kemudian di sini di koefisiennya. Nah, jadi mengolahnya di Excel tadi. Nah, jadi fotokopi ini akan kita kurangi 100.000. 100.000 itu adalah dana untuk memfotokopi berapa lembar. Kalau harganya itu 250, berarti 400 lembar. Maka 9.588 lembar ini kita kurangi 400 supaya dia berkurang 100.000. Coba kita uji 400 ini kalau kita kalikan 250 sama dengan berapa? Ya, 100.000 ya. Nah, maka ini akan kita kurangi 400. Berarti 9.588 dikurangi 400 itu akan jadi 1.188. 9.588 kita kurangi 400 jadi 9.188. Nah, maka di sini berubah menjadi tadinya 2397.000 sekarang menjadi 2297. Nah, maka artinya di akun ini jumlah koefisiennya itu adalah tinggal 9188 lembar. 9188 lembar. Pas itu akan kita laksanakan Desember. Ini harus sama. Ini jangan 95 lagi tapi 9188. Jangan lupa kita klik akun belanja tanda panah ini, kita belanja bahan ya, bahan cetak ya. Kemudian kita simpan. Oke. Setelah kita melakukan bendahara melakukan pengeditan jumlah, pengurangan dana fotokopi tadi, maka tinggal status di sini berubah menjadi menunggu. Ingat, kalau yang ini kan disetujui, yang di bawahnya juga disetujui, ini menunggu. Maksudnya menunggu ini apa? Dia menunggu persetujuan lagi ke akun Kamad. Nah, kita harus menunggu dulu sebelum ini akan berubah menjadi setujui apabila Kamad menyetujui. Maka sekarang kita tinggalkan dulu akun bendahara, kita ke akun Kamad kembali. Kita ke akun Kamad kembali. Akun kepala madrasah. Oke. Kita kopikan emailnya. Sudah ada. Oke, kita langsung login aja. Akun kepala madrasah ini. Ini akun kepala madrasah. Nah, sekarang kita minta untuk menyetujui anggaran yang sudah diubah oleh bendahara. Tadi yang sudah diolah adalah yang di bidang fotokopi pas ganjil. Fotokopi pas ganjil. Kita lihat di aksi, kemudian rincian. Ya, kita lihat mana? Ya, ini kita lihat di sini. Ini disetujui, hanya ini yang menunggu. Masalah fotokopi ini. Kita kepala ini di akunnya kepala ya. Kita klik aksi persetujuan, kemudian disetujui. Nah, sehingga kalau perubahan anggaran yang dilakukan oleh bendahara tadi sudah disetujui oleh kepala madrasah, maka bisa kita lihat di anggaran kita ini. Kita lihat di sini, di sisanya ini akan ada 200.000 rupiah sisanya. Nah, sekarang kita ke akun bendahara kembali.
Kita ke akun bendahara, kita log out ya. Gunanya adalah untuk melakukan penambahan di bidang ANBK tadi, untuk menambah kuota internet ANBK kita. Kita copy, kita paste di sini, kita masuk ke akun bendahara. Nah, bisa kita lihat di sini masih sisa 200.000. Sekarang kita lihat ke ANBK. Jadi setelah kita klik anggaran, nah, kemudian kita ke yang terakhir ini ANBK ini. Nah, di ANBK kita klik aksi, kemudian rincian. Nah, di rincian ini tadi ini sudah, yang lain sudah disetujui, ini yang ditolak karena pertama tadi kita sudah melakukan penolakan terhadap kegiatan ini agar bendahara langsung bisa mengubahnya. Kemudian kita klik aksi, kemudian kita klik edit ya, kita klik edit. Setelah itu kita ke komponen biaya internet prabayar. Kita ke internet prabayar, kita cari di sini internet prabayar. Oke, tentukan harganya. Tadi kita menghendaki bahwa internet prabayar kita itu untuk kegiatan ANBK ini akan kita tambah dari 100.000 menjadi 200, maka kita tambah 100. Menjadi ini menjadi satu paket kali 200.000. Nah, sini harga 200.000 ya, kita simpan. Satu paket akan kita lakukan di bulan November. Jangan lupa kita klik akun belanja jasa lainnya ya, baru kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa perubahan yang sudah kita lakukan di pelaksanaan NBK tadi itu, kita lihat rinciannya sudah disetujui semua yang di atas. Kemudian ini kok masih menunggu. Nah, berarti perubahan yang sudah kita tambahkan di biaya internet prabayar tadi itu baru pada akun bendahara, belum disetujui oleh kepala. Nah, sekarang kita kembali dari akun bendahara, kita log out ya. Kita masuk ke akun Camat untuk melakukan persetujuan terhadap perubahan yang dilakukan oleh bendahara pada bidang internet prabayarnya ANBK tadi. Kita ke akun kepala, ini akun kepala madrasah, ke rencana anggaran, kemudian kita cari di ANBK ini pelaksanaan ujian ANBK ini, kemudian klik aksi, kemudian rincian. Sama seperti di akun bendahara tadi tampilannya, kita lihat disetujui, kemudian yang ini menunggu. Apa ini? Internet prabayar 200.000 rupiah. Nah, sekarang tugas kepala adalah mensetujui. Klik aksi, kemudian persetujuannya, kemudian disetujui. Sehingga disetujui semua, dan pada akhirnya kita lihat di rencana kegiatan anggaran kita sisa 0. Nah, disinilah titik uji apakah perubahan-perubahan yang kita lakukan itu mengembalikan kita pada status awalnya sebelum perubahan, bahwa RCAM kita kembali fix. Nah, sekarang kita lihat RCAM kita itu, hasil perubahan itu kita uji lagi di sini. Klik BOS, kemudian kita lihat RCAM-nya. Apakah sudah sesuai? Nah, ini adalah rencana pendapatan di tahap 1, kemudian yang di bawahnya pendapatan di tahap 2 106.150 sama. Kemudian kita lihat di sini yang paling penting adalah rencana belanja. Apakah sudah sama dengan rencana pendapatan? Kita lihat di tahap 1 sudah sama, di tahap 2 juga sudah sama. Oke, kita biar lebih puas lagi, kita lihat di perubahannya, aplikasi perubahannya itu di hasil RCAM kita. Tadi kita melakukan di tahap 2 itu kita melakukan penambahan di ANBK, kegiatan ANBK ya, ANBK ini ujian ANBK di bidang paket internet. Awalnya itu 100.000, sekarang sudah menjadi 200.000. Nah, kita juga cek juga menguji di apa yang kita kurangi, yaitu di pas ganjil. Dia di tahap 1, berarti kalau di tahap 2 pas ganjil, di ujian pas ganjil kita lihat tadi yang kita kurangi itu adalah
biaya fotokopi ya. Biaya fotokopi pas ganjil. Pas ganjil itu di tahap 2. Ini dia. Iya, ini dia. Pelaksanaan penilaian ulang semester. Kita lihat di fotokopinya. Ini bagian bawah ini. Nah, dia sudah berkurang 100.000. Maka untuk lebih memastikan lagi kita cek yang paling bawah. Ya. Berarti sudah balance tahap 2. Tahap 2 106, jumlahnya 106, kemudian tahap 1 juga 106. Sehingga total anggaran dalam 1 tahun itu adalah 212.300.000 rupiah. Maka dengan demikian, clearlah perubahan yang kita lakukan, tidak mengalami satu kendala apapun. Yang penting kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan ini, insya Allah semuanya berhasil. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.